Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Halo semua, masih dengan saya Ulumi Munawaroh, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas sebagai pendidik: penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat dan kemauan. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Asas Trikon Ki Hajar Dewantara. Kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman, kodrat yang berkaitan dengan isi dan irama, di mana pendidik harus membekali keterampilan kepada semua siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah rogo. Kunci belajar yang menyenangkan. Agar kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan, Ki Hajar Dewantara memiliki 4 konsep ini. Yang pertama adalah olah pikir. Peserta didik harus bersikap cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ipteks dan reflektif. Yang kedua adalah olah rasa. Ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolis, bangga dengan produk Indonesia, kerja keras, dan etos kerja. Yang ketiga adalah olah hati. Beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan jiwa patriotik. Yang keempat adalah olahraga. Bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati.
selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pengerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa mendidik itu diibaratkan menanam padi atau tanaman. Pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berubah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda, berorientasi pada anak. Pendidik memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, bakat atau minat sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dalam penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, seorang pendidik haruslah memiliki karakter yang sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidik di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Hal ini sesuai dengan penerapan kontekstual yang mana guru harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik, terutama dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu, pendidikan juga harus mengutamakan kemerdekaan belajar sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kemudian, pendidik juga harus menanamkan sifat karakter yang baik sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu olah rasa, olah pikir, olah hati, dan olahraga. Selain itu, seorang pendidik juga harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut adalah contoh implementasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada peserta didik sebagai bentuk dari demonstrasi kontekstual. Upacara bendera. Dalam hal ini, upacara bendera merupakan contoh kegiatan kontekstual yang sangat berhubungan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu olah rasa, olahraga, dan olah hati, yang mana peserta didik dikembangkan untuk memiliki sikap nasionalis, jiwa patriotik, disiplin, kooperatif, dan tanggung jawab. Gerakan 5S. 5S adalah salah satu contoh kontekstual di sekolah di mana guru memberikan contoh untuk gerakan 5S setiap hari melalui piket pagi. Gerakan 5R. 5R dilaksanakan untuk mengembangkan sikap olahraga. Jadi peserta didik dapat menyukai lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Selanjutnya adalah gerakan literasi. Setiap pagi di sekolah selalu diadakan kegiatan literasi pagi. Tujuan diadakan kegiatan literasi pagi adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah olah pikir, di mana anak harus bersikap kreatif, kritis, dan inovatif. Selanjutnya adalah pagi berbagi.
Sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pagi berbagi dengan tujuan adalah sekolah menjadi tempat pertama bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam, di mana sekolah menjadi lingkungan yang memberikan fasilitas terbaiknya untuk peserta didik. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sekolah juga menjadi tempat untuk membentuk karakter budi pengerti peserta didik. Selain melalui sholat berjamaah, di sekolah kami biasanya juga mengadakan kegiatan literasi Al-Quran. Hal ini dilakukan agar peserta didik selalu mengingat Tuhannya. Dan yang terakhir adalah kultum. Kultum biasanya dilakukan setelah sholat berjamaah dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan sikap iman, bertakwa, berani, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Terima kasih.